Dukung channel ini dengan klik like, komen share dan subscribe, terima kasih. Perintah Kaisar Naga Bab 4454-4459. Bab 4454, tangkap semuanya dalam satu gerakan. Tian Luo dan Tian Xia langsung bingung. Mereka tidak mengerti siapa orang-orang ini. Mengapa mereka tidak takut dengan Demon Ceiling Alliance? Dan ketika Demon Ceiling Alliance disebutkan, orang-orang ini menjadi cemas. Mengapa? Pada saat ini, kedua orang tersebut menemukan Dev dan yang lainnya mengikuti Lin Keting, dan langsung menyadari bahwa orang-orang ini bersama Dev. Tidak heran dia menjadi cemas ketika mendengar tentang aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis menggunakan persembahan ratusan tahun buru Dev. Tentu saja orang-orang ini, bersama dengan Dev, juga membenci aliansi penyegel iblis. Ingin memahami hal ini, Tian Luo dan Tian Xia mengambil sikap. Tempat ini tidak jauh dari kota Qijia, dan Master Sekte mereka akan segera tiba bersama orang-orang. Begitu Penatua Zuo Blind mendengar perintah Lin Keting, dia segera melompat, menunjuk ke arah Tian Luo dan berkata, "Cao Nima, aku harus membunuhmu bocah nakal hari ini." Penatua Zuo Blind meraung dan bergegas menuju Tian Luo. Tian Luo juga dimarahi dengan wajah galak, dan dia juga meninju Penatua Zuo Buta. Tetua Buta kanan dan Tian Xia juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan beberapa orang bertarung bersama lagi. Lin Keting memperhatikan dengan tenang, seolah dia tidak berniat mengambil tindakan. "Nona Lin, orang-orang dari Demon Ceiling Alliance ini mungkin memiliki pembantu. Apakah kita ingin membantu dan bertarung dengan cepat?" Dev bertanya pada Lin Keting. "Yang terbaik adalah memiliki pembantu. Kita bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini pantas mati." Lin Keting berkata dengan mata dingin. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti berbicara. Dia tidak tahu mengapa Lin Keting sangat membenci aliansi penyegel iblis. Tapi saat beberapa orang bertarung sengit, aura menakutkan tiba-tiba datang dari jauh dan mendekat. Merasakan aura ini, ekspresi Dev dan Lin Keting sedikit berubah. Di saat yang sama, para tetua buta di sebelah kiri dan para tetua buta di sebelah kanan mundur terus-menerus, mundur ratusan meter sebelum berhenti. Sialan! Tian Luo dan Tian Xia melihat ini dan berteriak dengan cepat. Lin Keting dan Dev melihat ke arah aura menakutkan itu, dan melihat seorang lelaki tua bungkuk perlahan muncul. Melihat lelaki tua bungkuk yang tiba-tiba muncul, ekspresi Dev dan Lin Keting menjadi sangat berat. Lin Keting berkata dengan tidak percaya, "Alam Mahayana tingkat 4. Apakah masih ada orang yang begitu kuat di wilayah timur?" Dev juga terlihat murung. Dia tidak menyangka aliansi penyegel iblis akan mengirimkan master seperti itu. Para master alam Mahayana tingkat keempat harus memaksakan diri sampai mati. Ketika para tetua buta di kiri dan kanan buta melihat lelaki tua bungkuk di depan mereka, ekspresi mereka berubah sedikit dingin. "Apakah kamu Dev?" Orang tua bungkuk itu bahkan tidak melihat ke arah yang lain, tetapi berjalan ke arah Dev dan bertanya. "Tidak buruk." Dev mengangguk tanpa rasa takut. "Kamu benar-benar punya tulang punggung dan berani mengakui identitasmu. Tahukah kamu bahwa aku di sini untuk menangkapmu?" Orang tua bungkuk itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. "Aku tahu." Dev tetap mengangguk. "Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak lari atau menyembunyikan identitasmu?" Orang tua bungkuk itu bertanya dengan bingung. Sekarang Dev tahu bahwa dia berasal dari aliansi penyegel iblis dan ada di sini untuk menangkapnya. Dia tidak takut sama sekali dan tidak melarikan diri. "Karena aku sama sekali tidak menganggapmu serius." Dev berkata dengan nada meremehkan. "Lancang." Orang tua bungkuk itu menjadi marah dan menghentakkan kakinya. Dalam sekejap, aura menakutkan menyebar langsung dari kakinya. Mata Dev memadat, dan segala macam kekuatan di tubuhnya meledak seketika. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga segera aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Ketika Lin Keting melihat ini, telapak tangannya terentang, tanda emas muncul satu demi satu, dan kemudian penghalang emas melindungi semua orang di dalam. Boom! Nafas membombardir penghalang emas, langsung menghancurkan penghalang itu. Orang tua bungkuk itu memandang Lin Keting, "Wuji Master, siapa kamu?" Bab 4455, tidak ada tanggapan. "Terserah kamu." Lin Keting mendengus dingin. Jika kamu bisa berbicara kepadaku seperti ini, itu karena aku memberi muka pada Wuji Laodao. Tahukah kamu konsekuensi mengikuti aliansi penyegel iblis? Sekarang segera keluar dari sini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi Dev ini harus tetap di sini." Orang tua bungkuk itu mendengus dingin ke arah Lin Keting. Lin Keting tersenyum dingin dan berkata, "Tidak mungkin, saya jamin Dev. Kamu melindunginya. Siapapun dia bagimu, kamu melindunginya. Tahukah kamu bahwa dia adalah orang yang diburu oleh aliansi penyegel iblis kita dengan pengorbanan ratusan tahun?" Kata lelaki tua bungkuk itu. "Dia laki-lakiku, jadi tentu saja aku harus melindunginya." Lin Keting berkata dengan ringan. Dev memandang Lin Keting dengan heran. Dia tidak menyangka Lin Keting akan mengatakan ini. Para tetua buta di kiri dan kanan juga terkejut.
Dev dan Lin Keting tidak mengenal satu sama lain sebelum memasuki medan perang para dewa dan iblis. Tapi sekarang, kenapa kita bisa berteman antara pacar hanya dalam waktu singkat? Bukankah ini terlalu cepat? Hahaha, apa kamu yakin ingin melindunginya? Lelaki tua bungkuk itu tertawa. Tentu saja, jika aku tidak melindungi laki-lakiku, mengapa aku harus melindungimu, lelaki tua bungkuk? Lin Keting mengangkat sudut mulutnya dan mengutuk lelaki tua bungkuk itu. Mata lelaki tua bungkuk itu menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, jangan berani berbicara kepadaku seperti ini hanya karena kamu berpikir bahwa mengikuti Taoisme janji ada hubungannya dengan itu. Kamu mengikuti seluruh aliansi penyegel iblis untuk melawan kami. Tahukah kamu betapa menakutkannya kekuatan aliansi penyegel iblis kita? Di mata saya, aliansi penyegel setan hanyalah omong kosong. Saya hanya ingin membunuh orang-orang di aliansi penyegel setan, kata Lin Keting acuh tak acuh. Dev memandang Lin Keting. Dia tidak menyangka Lin Keting begitu tangguh. Sekarang Dev menjadi semakin penasaran dengan identitas Lin Keting. Siapa yang begitu cuek dengan Demon Sealing Alliance? Dan Tao Huji itu seharusnya menjadi guru Lin Keting, Tao tua yang dia temui. Kekuatan Tao Huji juga tidak terduga, jika tidak, lelaki tua bungkuk itu tidak akan berbicara seperti ini. Kamu gadis kecil, kamu berani berbicara tentang aliansi penyegel iblis kami seperti ini. Aku tidak peduli siapa kamu, penganut Tao janji itu. Hari ini aku akan menelanjangimu dan membiarkan kedua muridku menikmatinya. Orang tua bungkuk itu menatap tajam ke arah Lin Keting dan berkata. Ketika Tian Luo dan Tian Xia mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat dan berteriak, terima kasih, guru, kami sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Kamu bajingan. Lin Keting sangat marah dan menamparkan lelaki tua bungkuk itu. Namun lelaki tua bungkuk itu melangkah pelan, dan radius puluhan mil langsung diselimuti oleh kekuatan yang menghancurkan dunia. Ketika Dev melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Menghadapi biksu Mahayana tingkat 4, Dev tahu bahwa dia tidak tahan. Merasakan kekuatan yang menakutkan, Dev tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan Raja Iblis Ciyun. Senior, bantu aku. Dev mulai meminta bantuan dari Raja Iblis Ciyun. Tidak peduli apakah tubuhku mampu menahannya atau tidak, sekarang aku hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Ciyun untuk melawan kekuatan mengerikan ini. Tapi Dev berteriak beberapa kali berturut-turut, tapi Raja Iblis Ciyun tidak bereaksi sama sekali, atau bahkan menjawab, seolah-olah dia kehilangan kontak dengan Dev. Melihat lelaki tua bungkuk itu hendak bergegas, Dev menjadi sangat cemas. Lin Keting tidak begitu panik, tetapi berteriak dengan keras, guru, saya tahu Anda ada di sini. Boom! Saat Lin Keting selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba datang dari kehampaan, dan kemudian menyebarkan semua kekuatan menakutkan. Orang tua bungkuk itu juga terguncang dan terbang mundur. Saat cahaya perlahan menghilang, sebuah bayangan muncul, dan itu tetaplah lelaki tua yang memegang kocokan. Tuan! Lin Keting melihat Tao Huji dan berteriak dengan cepat. Bab 4456, sangat marah. Dev juga membungkuk dalam-dalam dan hormat. Tidak peduli seberapa berpengalamannya dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Cherping dan yang lainnya saat ini. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu menatap ke arah Tao Huji tua saya dari aliansi penyegel iblis. Pendeta Tao Huji langsung menyela dan berkata, saya tidak peduli dengan aliansi penyegel setan Anda. Siapapun yang berani menindas murid-murid saya akan dibunuh tanpa ampun, terutama mereka yang dari aliansi penyegel setan Anda layak mati. Setelah mengatakan itu, Tao Huji meninju dan membunuhnya. Hanya dengan pukulan ini, aura luar biasa menuju ke arah lelaki tua bungkuk itu. Dalam sekejap, lelaki tua bungkuk itu terlempar, sementara Tian Luo dan Tian Xia jatuh ke tanah dengan luka serius, tidak mampu berdiri. Alam Mahayana tingkat keempat dihancurkan oleh hantu seperti ini. Dev tercengang, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya penganut Tao janji ini. Siapakah penganut Tao janji ini? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah dia milik wilayah utara atau wilayah timur? Tepat ketika Dev sedang membayangkan identitas Tao Huji, sosok lelaki tua bungkuk itu berhenti, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Hatinya semakin terkejut, dia tidak menyangka kekuatan pendeta Tao janji begitu menakutkan. Meskipun dia pernah mendengar reputasi Tao Huji saat itu, dia belum pernah bertarung melawannya. Setelah pertempuran hari ini, dia mengetahui kekuatan lawannya. Saat bayangan muncul, dia dipukuli hingga berkeping-keping. Dengan kesenjangan kekuatan seperti ini, selama Anda tidak bodoh, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya melihat lelaki tua bungkuk itu meraih Tian Luo dan Tian Xia dengan kedua telapak tangannya, berbalik dan melarikan diri. Jika Anda tidak melarikan diri saat ini, apakah Anda akan tinggal dan menunggu kematian? Sial, kamu masih ingin melarikan diri. Lin Keting melihat ini dan ingin mengejarnya. Namun dia dihentikan oleh pendeta Tao Huji, jangan mengejar bandit malang. Saya hanya menakuti mereka. Saya hanya bayangan. Saya tidak bisa bertahan lama. Begitu Tao Huji selesai berbicara, sosoknya menghilang. Saat sosok Tao Huji menghilang,
lusinan aura menakutkan datang dari kehampaan. Kali ini, Dev terkejut. Mengapa 3 orang melarikan diri, dan lusinan lainnya datang? Jika mereka masih dari dimensi Link Alliance, itu akan merepotkan. Jangan gugup, kamu mencariku. Lin Keting berkata pada Dev. Segera, lusinan orang muncul, semuanya mengenakan kemeja putih dan memegang pedang panjang. Mereka tampak lebih kuat daripada biksu pengguna pedang yang dibawa Lin Keting di awal. Orang-orang ini juga adalah biksu di alam kesengsaraan. Pria parubaya yang mereka adalah alam Mahayana. Pria ini memiliki aura yang kuat. Sekilas Dev dapat mengetahui bahwa pria ini pasti sedang mempraktikkan teknik yang unggul. Yang Mulia Putri, Yang Mulia meminta kami untuk mengantar Anda kembali ke kota kekaisaran. Yang Mulia sangat marah karena Anda keluar secara pribadi kali ini. Pria parubaya itu berjalan ke arah Lin Keting, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Tuanku memintaku untuk keluar. Aku tidak keluar secara diam-diam. Tuan pasti tidak mengikuti instruksi ayahku. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya ketika aku kembali. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia langsung cemberut dan berkata dengan marah. Putri, Anda harus kembali dan menjelaskan kepada Yang Mulia. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia akan membawa Lin Keting pergi. Tunggu sebentar, saya mengucapkan beberapa patah kata. Lin Keting melambaikan tangannya dan berkata. Saat ini, Dev tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Lin Keting sebenarnya adalah seorang putri. Pantas saja terlihat begitu mengagumkan, ada kota kekaisaran di balik hubungan tersebut. Namun, Dev tidak tahu putri mana dari kota kekaisaran Lin Keting. Sepertinya ada kota kekaisaran di seluruh wilayah timur, bukan? Putri, saya harap Anda bisa cepat. Lin Keting memandang Dev, tersenyum tipis dan berkata, Dev, saya akan segera pergi. Apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Apa katamu? Tanya Dev bingung. Bab 4457, Merek. Aku menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Terlebih lagi, kamu adalah laki-lakiku sekarang, dan wanitamu akan meninggalkanmu, jadi kamu tidak perlu berkata apa-apa. Lin Keting menatap Dev dan bertanya. Dari kota kekaisaran manakah kamu menjadi putri? Dev bertanya. Kamu baru saja memberitahuku ini. Lin Keting mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Identitasku, ayahku tidak mengizinkanku. Memberitahu siapapun. Aku sudah menjadi laki-lakimu, tidak bisakah kamu memberitahuku? Dev terdiam. Tidak, kami belum memiliki hubungan apapun sebagai suami istri. Bagaimana kamu bisa menjadi laki-laki saya? Jika kamu benar-benar ingin menjadi laki-lakiku, pergilah dan lamar ayahku. Hanya anggukan ayahku yang akan dihitung. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di mana aku harus menemukanmu? Aku bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Dev bertanya dengan cemas. Aku akan memberitahumu nanti. Kata Lin Keting dan pergi bersama para penjaga. Para tetua buta di sebelah kiri dan para tetua buta di sebelah kanan memandang Dev dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Nak, kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini dan kamu masih ingin menjadi lelaki tertua kami. Berhentilah bermimpi. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu wanita tertua kami di masa depan. Anggap saja kejadian hari ini sebagai mimpi. Setelah selesai berbicara, Penatua Zuobline berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Penatua buta di sebelah kanan juga tersenyum dingin, dengan tawa meremehkan, dan kemudian menghilang. Sampai Lin Keting dan yang lainnya menghilang, Dev tidak tahu siapa putri kota kekaisaran Lin Keting. Siapa orang-orang ini? Itu terlalu misterius. Ayo pergi, semuanya sudah pergi. Zhu Qingxiu melihat Dev masih menatapnya dengan tatapan kosong, jadi dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ayo pergi. Dev sedikit malu. Dia awalnya menemani Zhu Qingxiu untuk menemukan rumput otot dewa, tetapi tertunda karena kemunculan tiba-tiba medan perang antara dewa dan iblis. Dev dan yang lainnya kembali ke Gunung Gelu dan mulai mencari rumput otot dewa. Zhu Qingxiu mencari dengan sangat serius, karena hanya rumput otot ilahi yang dapat mengembalikan penampilannya. Mari kita cari secara terpisah. Gunung Gelu ini sangat besar sehingga pencarian seperti ini bukanlah suatu pilihan. Saya akan memberikan slip pesannya kepada Anda. Jika ada yang menemukannya, harap segera menghubungi saya. Dev tahu bahwa jika mereka mencari seperti ini, akan memakan waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk menemukan rumput otot dewa. Hanya dengan mencari secara terpisah peluangnya akan lebih besar. Untungnya, para biksu di wilayah timur umumnya tidak terlalu kuat, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Oke, Ji Yun dan Zhu Qingxiu keduanya mengangguk. Setelah memberikan pesan pada kedua orang itu, mereka bertiga pergi mencari rumput otot dewa. Dev. Tepat ketika Dev sedang berkonsentrasi mencari rumput otot dewa, suara Lin Keting tiba-tiba terdengar di telinganya. Dev terkejut dan segera menoleh ke belakang, tetapi dia tidak menemukan Lin Keting sama sekali. Tapi dia dengan jelas mendengar suara Lin Keting. Nona Lin, kamu di mana? Dev bertanya dengan heran.
Aku sedang dalam perjalanan pulang, kata Lin Keting. Dev semakin bingung. Dia tidak mengerti bagaimana dia mendengar suara Lin Keting. Tidak ada slip giok untuk komunikasi di antara mereka. Bagaimana kamu bisa mengirimiku pesan dalam perjalanan pulang? Dev bertanya. Aku tidak akan memberitahumu, kata Lin Keting sambil tersenyum. Pada saat ini, di belakang leher Dev, kata samar, Lin, muncul. Ini adalah jejak yang ditulis Lin Keting pada Dev ketika mereka berada di medan perang antara dewa dan iblis. Tidak membahayakan tubuh Dev, ini hanya untuk koneksi. Lin Keting tahu bahwa dia dan Dev cepat atau lambat akan berpisah, jadi dia bisa menghubunginya kapan saja menggunakan metode ini dan Lin Keting juga bisa mengetahui di mana Dev berada kapan saja. Namun, Dev sendiri tidak menyadarinya. Bab 4458, Kota Matahari Bulan. Lupakan saja jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu sekarang. Saya tidak berencana untuk terus mengobrol dengan Lin Keting, orang ini terlalu misterius. Nona Lin. Nona, kota kekaisaran akan segera tiba. Suara tetua buta di sebelah kanan terdengar di telinganya, dan kemudian suara itu berhenti. Nona Lin, Nona Lin. Dev berteriak 2 kali, tapi Lin Keting tidak merespon. Aneh sekali. Dev sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Keting menghubunginya. Nak, latar belakang gadis kecil itu tidak sederhana. Dia telah meninggalkan tanda kontrak padamu, dan kamu sudah menjadi miliknya. Dia bisa mengetahui pergerakanmu kapan saja dan di mana saja, dan dia juga bisa menghubungimu. Kata Raja Iblis Ciyun saat ini. Tanda kontrak. Kenapa aku tidak tahu kapan itu terjadi? Dev bingung, kenapa dia tidak ingat kalau Lin Keting meninggalkan bekas pada dirinya. Saat kamu menggendongnya, diam-diam dia meninggalkannya di tubuhmu. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Dev mendengarnya, saya teringat ketika saya membawa Lin Keting di medan perang para dewa dan iblis, itu memang agak mencurigakan. Setelah hanya membawanya sebentar, Lin Keting berkata bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu lagi membawanya. Sepertinya gadis kecil ini sudah merencanakannya. Di mana tandanya? Saya ingin menghapusnya. Dev sedang mencari tandanya. Tidak perlu mencarinya. Kamu tidak bisa menghapusnya meskipun kamu menemukannya. Terima saja takdirmu. Kamu tidak akan bisa lepas dari tangan gadis kecil itu di masa depan. Kata Raja Iblis Ciyun dengan sombong. Dev tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menghela nafas, tapi segera dia ingat bahwa tidak ada respon ketika dia memanggil Raja Iblis Ciyun barusan, dan langsung bertanya, Senior, kami dalam bahaya sekarang, tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, kamu tidak melakukannya, tidak merespons. Perhatikan aku, apakah kamu juga takut? Aku takut pada burung. Di dunia surga dan bumi ini, tidak ada seorang pun yang aku takuti. Aku hanya tidak ingin memberikan pahlawan kecilmu kesempatan untuk menyelamatkan keindahannya. Kalian terlahir dengan sifat yang penuh gairah. Begitu banyak wanita yang berkorban untukmu. Saya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tetapi saya tidak pernah memiliki pasangan kultivasi ganda. Sudah berapa lama aku berada di laut kesadaranmu? Berapa kali kamu bermain dengannya? Sungguh tidak adil. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa langsung tertawa atau menangis. Raja Iblis Ciyun ini, melihat begitu banyak wanita di sekitarnya, menjadi iri dan cemburu. Saya tidak berbicara tentang apapun, tapi saya serius mencari rumput otot dewa. Kota Matahari Bulan. Ini adalah kota kekaisaran keluarga Lin. Kota ini megah dan megah, dengan wilayah yang sangat luas. Tembok di sekelilingnya menjulang tinggi hingga ke awan, menjulang seperti kota peri. Terlebih lagi, di langit di atas kota kekaisaran, matahari dan bulan bersinar di langit pada saat yang bersamaan, dan ada aura ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang. Kota yang begitu luas, dan mencakup wilayah yang sangat luas, tidak mungkin kota itu tidak dikenal di dunia para dewa dan manusia. Namun di Sun Moon City, di antara banyak biksu di surga dan dunia manusia, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Karena meskipun kota matahari dan bulan berada di dunia surga dan manusia, ia tidak berada dalam kehampaan. Seluruh kota matahari dan bulan berada di dimensi lain. Oleh karena itu, meskipun Anda melakukan perjalanan ke seluruh dunia surga dan manusia, Anda tidak akan menemukan keberadaan kota matahari bulan. Sun Moon City awalnya adalah sebuah kota di dunia surga dan manusia, namun sebelum perang antara dewa dan iblis, nenek moyang keluarga Lin menghabiskan ribuan tahun energi spiritual untuk membuat Sun Moon City memasuki dimensi ruang dan waktu lain, sehingga terhindar dari malapetaka kota Sun Moon. Sekarang ribuan tahun telah berlalu. Setelah perang antara dewa dan iblis, dunia para dewa dan manusia mulai makmur kembali, dan kota Sun Moon mulai mendapatkan kembali kontak dengan dunia para dewa dan manusia. Penatua Zuo Buta dan Penatua Buta Kanan di samping Lin Keting keduanya adalah pembudidaya iblis di dunia surga dan manusia. Namun, karena perburuan oleh Demon Sealing Alliance, keduanya melarikan diri ke segala arah, tetapi diselamatkan oleh pendeta Tao Wuji, dan kemudian mereka muncul di kota Sun Moon.
Bab 4459, berpikir di balik pintu tertutup. Belakangan, keduanya menjadi pengikut pribadi Lin Keting. Di kota Sunmun, ada banyak pembudidaya iblis yang diselamatkan oleh pendeta Tao Huji. Nona, ketika kota kekaisaran tiba, kamu harus ingat untuk tidak menentang ayahmu. Penatua buta itu mengingatkan Lin Keting dengan suara rendah. Kali ini mereka pergi ke medan perang para dewa dan iblis tanpa persetujuan ayah Lin Keting. Meskipun pendeta Tao Huji tahu, bagaimanapun juga, identitas Lin Keting adalah seorang putri. Jika sesuatu terjadi pada surga dan dunia manusia secara pribadi, siapa yang dapat memikul tanggung jawab? Saya tahu. Sekelompok orang, ditemani puluhan penjaga, berjalan menuju gerbang kota dengan perkasa. Lin Keting memiliki senyuman tipis di wajahnya. Meskipun dia tahu dia telah melakukan kesalahan, dia tidak takut sama sekali. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya, jadi tidak mungkin menghukumnya. Tetapi tetua Zuo yang buta dan tetua kanan yang buta memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun mereka direkomendasikan oleh pendeta Tao Huji, Yang Mulia Kaisar pasti akan memberi mereka wajah, tetapi mereka tidak akan bisa lolos dari omelan. Saat Lin Keting dan yang lainnya mencapai gerbang kota, mereka dihentikan. Adikku, ayahku punya perintah. Saat kamu kembali, kamu tidak perlu memasuki kota kekaisaran. Kamu bisa langsung pergi ke puncak Lingyun untuk menghabiskan 10 tahun. Seorang pemuda bangsawan berjubah kuning dan mahkota emas berkata. Orang ini adalah kakak tertua Lin Keting, Lin Kedong, yang juga merupakan pangeran kota Sunmun. Saudaraku, tolong jangan berbohong tentang wasiat ayahmu. Aku tidak percaya ayahku akan membiarkanku memikirkannya selama 10 tahun. Aku akan mencari ayahku untuk mencari tahu. Lin Keting mengabaikan penghalang Lin Kedong dan hendak bergegas ke kota. Adik, aku tidak berpura-pura menyampaikan wasiat ayah, itu yang dia katakan. Lin Kedong menghentikan Lin Keting. Ketika dua tetua buta di kiri dan kanan melihat ini, meskipun mereka ingin membantu Lin Keting, mereka tidak berani mengambil tindakan. Lin Keting memelototi Lin Kedong dan berkata dengan marah, saudaraku, aku tahu kamu selalu membenciku. Kamu tidak menyukai ayahku karena menyayangiku, tetapi aku seorang perempuan dan tidak dapat bersaing denganmu untuk mendapatkan putra mahkota. Jadi bagaimana jika ayahku menyayangiku? Mengapa kamu terus-menerus mendapat masalah denganku? Jika kamu tidak mengizinkanku masuk hari ini, aku akan menemui majikan dan memintanya untuk membawaku untuk menjadi hakim. Mengapa kamu ingin aku memikirkannya selama 10 tahun? Lin Keting selalu tidak menyukai kakak laki-laki tertuanya. Dia selalu merasa bahwa kakak laki-laki tertuanya berpikiran sempit dan sangat cemburu. Lin Keting adalah satu-satunya gadis di antara 9 pangeran, jadi dia menerima bantuan khusus dari ayahnya. Hal ini membuat Lin Kedong cemburu dan mengincar Lin Keting kemana-mana. Adik, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengikuti kemauan ayahku. Kenapa aku tidak bisa akur denganmu? Biar ku beritahu, Guru Tao Huji juga ada di istana, dan dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kata Lin Kedong. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia pergi ke medan perang para dewa dan iblis, tetapi tuannya mengizinkannya sekarang. Tapi Lin Keting tidak menyerah sama sekali dan berencana untuk masuk dan bertanya secara langsung. Lin Kedong melihat ini dan berkata dengan ekspresi dingin, adik perempuan, kamu sangat tidak masuk akal, jangan salahkan kakak laki-laki karena bersikap kasar. Setelah Lin Kedong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah penjaga gerbang kota dan berkata, tangkap sang putri. Namun saat penjaga hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sesosok tubuh datang dengan cepat. Tunggu sebentar. Seorang pria yang juga mengenakan jubah kuning dan pedang panjang berlari mendekat, saudaraku, ayahku memerintahkan adik perempuanku untuk memasuki kota. Orang ini adalah pangeran keempat Lin Kevan. Melihat Lin Kevan datang, Lin Keting langsung tertawa, melangkah maju dan memeluk lengan Lin Kevan, kakak keempat, ayo pergi. Tunggu sebentar, Lin Kedong sedikit mengernyit, kakak keempat, kamu tidak berpura-pura meneruskan wasiat ayah, kan? Ayah menyuruhku membiarkan adik perempuanku memikirkannya selama 10 tahun. Bersambung.